selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa kembali ya. Hari ini, hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020, kita akan belajar bersama-sama ya. Hari ini kita akan belajar mengenai tematik. Kita masih melanjutkan tema 1, subtema 1, pembelajaran ketiga. Di sini pembelajaran ketiga ini judulnya kalian akan mempelajari pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kemarin kalian sudah mempelajari pembelajaran kedua. Coba kita sama-sama lihat dulu ya pembelajaran kedua. Kita ulang sedikit ya. Ya, Pak Adit ingin melihat apakah kalian masih ingat atau sudah lupa jangan-jangan pembelajaran kedua ini. Nah, untuk memasuki pembelajaran kedua ini, untuk mengulang tepatnya ya, boleh kalian menyiapkan penggaris ya. Penggaris dan pensil ya. Kita garis bersama-sama ya. Nah, sebenarnya pembelajaran kedua ini adalah sambungan dari pembelajaran pertama ya. Di pembelajaran pertama kalian sudah mengenal ada ciri-ciri makhluk hidup ya. Kalau tidak salah ada 5, betul. Yang pertama, ciri-ciri makhluk hidup itu adalah bernapas ya. Semua makhluk hidup pasti memerlukan udara untuk bernapas. Yang kedua, selain bernapas, ternyata makhluk hidup juga bergerak. Ya. Lalu yang ketiga, makhluk hidup juga memerlukan makanan atau nutrisi ya. Lalu yang keempat, makhluk hidup juga ciri-cirinya adalah tumbuh dan berkembang. Dan yang kelima, makhluk hidup juga dapat berkembang biak. Itu saat pembelajaran pertama. Kalian mempelajari 5 ciri-ciri makhluk hidup. Semoga kalian masih ingat ya. Oke, nah sekarang karena kalian sudah hebat-hebat ya menyebutkan materi pembelajaran saat pembelajaran pertama ya. Sekarang kita mengulang pembelajaran kedua ya. Nah, tadi Pak Adit meminta kalian menyiapkan penggaris dan pensil. Kita sama-sama menggaris ya. Kita menggaris kata-kata yang penting agar nanti saat ulangan kalian bisa menjawabnya ya. Nah, bernapas ini merupakan kegiatan menghirup dan menghembuskan udara ya. Karena tadi bernapas itu merupakan ciri-ciri makhluk hidup yang pertama ya. Berarti di sini dijelaskan bahwa kegiatan bernapas itu adalah kegiatan menghirup dan menghembuskan udara. Boleh kalian garis ya, kegiatan menghirup dan menghembuskan udara. Nah, yang Pak Adit kuningkan boleh kalian garis ya. Nah, semua makhluk hidup di dunia ini pasti memerlukan udara untuk bernapas. Nah, memerlukan udara untuk bernapas. Nah, tentunya udara ini berbentuk atau berwujud gas. Ya. Apakah di antara kalian ada yang bisa melihat udara? Atau mungkin ditangkap udaranya bisa? Tidak bisa ya. Udara ini berbentuknya gas. Gas ini hanya bisa dirasakan. Coba kalian tiup tangan kalian. Rasanya seperti apa? Ya, dingin ya, ada angin ya. Nah, seperti itu. Gas itu hanya bisa kalian rasakan ya. Nah, manusia ini dalam bernapas ini menghirup gas. Ya, kalian bisa lihat. Nama gasnya ini adalah oksigen. Boleh digaris ya. Ya, gas oksigen. Nah, saat menghirup udara, kalian ini menghirup gas oksigen. Ternyata saat kalian membuang udara atau menghembuskan nafas, kalian ini menghembuskan gas karbon dioksida. Nah, gas yang tadi kalian hembuskan dari hidung kalian ini itu akan diserap oleh tumbuhan. Kalian bisa lihat ya, akan diserap oleh tumbuhan yang tentunya kejadian ini berlangsung pada siang hari. Ya, boleh digaris ya, agar kalian tidak lupa. Gas karbon dioksida ternyata ini bermanfaat untuk tumbuhan. Ya, oleh tumbuhan, gas karbon dioksida yang kita hembuskan itu digunakan untuk proses fotosintesis. Boleh digaris ya. Apakah fotosintesis itu? Nah, ternyata tumbuhan itu dapat membuat makanannya sendiri loh. Nah, oleh karena itu,
agar tumbuhan bisa membuat makanannya sendiri, dia memerlukan gas karbon dioksida. Ya. Jadi proses fotosintesis adalah proses pembuatan makanan oleh tumbuhan. Ya. Boleh kalian garis ya. Jadi proses pembuatan makanan oleh tumbuhan dinamakan fotosintesis. Nah, di sini manusia ini bernapas dan dengan hewan bernapas itu pasti berbeda, ya. Kalau manusia bernapas menggunakan paru-paru, ya, letaknya ada di dada kalian bagian dalam, ya. Sedangkan ikan ini di sini bernapas menggunakan insang, ya. Nah, itulah perbedaan antara manusia dan ikan dalam bernapas, ya. Nih, di sini ada gambarnya nih. Ketika kalian bernapas, kalian akan menghirup oksigen. Nah, lalu ini dikeluarkan kembali berupa gas karbon dioksida. Begitu pula dengan ikan, ya, nih. Ada gelembung-gelembung udaranya, menandakan bahwa ikan juga bernapas dalam air. Ya, oke, itu ciri yang pertama. Nah, kita masuk ke ciri yang kedua, ya. Ciri yang kedua adalah bergerak. Ya, ternyata makhluk hidup juga selain bernapas, dia juga harus bergerak. Ya, bergerak ini merupakan perpindahan, ya, perpindahan posisi, ya, posisi sebagian tubuh makhluk hidup karena adanya suatu rangsangan. Ya, boleh digaris perpindahannya, ya. Nah, ternyata perpindahan ini terjadi pada seluruh bagian tubuh. Kalau kalian berjalan, itu kan seluruh tubuh kalian berpindah, ya. Dari sini, karena kalian berjalan, pindah ke sini, ya. Tidak mungkin kalian berjalan, kepalanya tertinggal begitu, kan nggak mungkin, ya. Jadi semua badan itu bergerak bersamaan berpindah. Nah, ternyata bergerak ini tidak hanya dialami oleh manusia dan hewan saja. Nah, ternyata tumbuhan juga bergerak, loh. Kalau kalian melihat bagaimanakah cara tumbuhan bergerak? Nah, cara tumbuhan bergerak adalah gerak batangnya ini akan menyesuaikan ke arah datangnya cahaya. Ya. Jadi kalau kalian melihat tanaman, ya, tanaman ini akan berbelok ke arah datangnya cahaya. Misalkan di sini ada sinar matahari, tanaman ini akan miring seperti ini. Dia mengikuti arah datangnya sinar matahari, ya. Ya, karena sinar matahari ini dibutuhkan tumbuhan untuk proses fotosintesis tadi. Gitu. Kalau mataharinya sebelah sini, ya tumbuhannya nanti akan mengikuti juga. Ya, coba nanti kalian di rumah perhatikan, ya, gerak dari tanaman kalian. Oke, ya, itu ciri yang kedua yang bergerak. Nah, ciri makhluk hidup yang ketiga, ya, adalah membutuhkan makanan atau nutrisi. Ya, kalian bisa lihat di sini, makhluk hidup memerlukan makan dan minum atau air. Ya, boleh kalian garis, ya. Nah, makanan yang kalian makan itu akan diolah menjadi sumber energi. Jadi kalau misalkan kalian pagi-pagi yang jarang sarapan, nah itu sebaiknya setiap pagi kalian harus sarapan, ya. Nah, karena apabila kalian tidak sarapan, pasti nanti siang sedikit badan kalian akan terasa lemas, ya. Itu karena makanannya itu tidak bisa diolah menjadi sumber energi karena kalian belum makan. Nah, energi-energi tadi yang dihasilkan itu digunakan diolah oleh badan kalian ini untuk tumbuh dan berkembang, ya. Kecuali kalau kalian nanti jarang makan, nanti tumbuh tingginya pun akan semakin lama, ya. Nanti badan kalian mau seperti itu saja kan tidak. Berarti kalian harus rajin makan, ya, pagi-pagi. Nah, apabila makhluk hidup tanpa makanan dan air, makhluk hidup tersebut akan merasa lapar dan lemas, ya. Kalau dibiarkan nanti lama-lama makhluk hidup tersebut akan mati, ya, karena tidak mendapat asup makanan atau nutrisi. Dan kalian bisa lihat gambarnya, ya. Gambar pertama ini ada anak sedang makan tuh. Ada makan buah, ya, ini lalu makan roti dan juga minum susu. Ternyata hewan pun sama, makan. Tanaman pun sama. Makanya dengan cara diberi
pupuk. Seperti itu ya. Ya. Oke. Kita lanjut ke ciri-ciri makhluk hidup yang keempat. Oke, ciri makhluk hidup berikutnya adalah tumbuh dan berkembang. Ya. Makhluk hidup, manusia, hewan, dan juga tumbuhan selama hidupnya ini itu akan mengalami pertumbuhan. Ya. Jadi setiap dalam masa kehidupannya makhluk hidup itu mengalami masa pertumbuhan. Pertumbuhan itu bisa terjadi perubahan. Ya. Perubahannya ini, ya, kalian boleh lihat modulnya ya, boleh digaris ya. Perubahannya ini berubah dari kecil menjadi besar. Tuh. Dari kecil menjadi besar karena bertambahnya jumlah sel dan volume sel. Ya. Jadi sel-sel dalam tubuh kalian itu lama-kelamaan akan semakin membesar. Ya, seperti itu. Nah, pertumbuhan tersebut terjadi dan tidak dapat kembali ke bentuk semula. Ya, jadi kalian tidak bisa menjadi kecil lagi. Ya, kalian harus tumbuh terus ke atas dan juga berkembang. Seperti itu. Nah, kalau makhluk hidup ini, tumbuh ini artinya bertambah tinggi ya, dan juga bertambah berat. Ya. Pasti kalian juga sekarang berat badan kalian pun akan bertambah dibandingkan kalian kemarin kelas 2 yang pasti sekarang akan bertambah berat. Ya. Untuk tingginya pasti akan bertambah tinggi. Kalian bisa lihat nih gambar di bawahnya ya. Ini dari bayi, lalu ini usia TK, SD, SMP, dan juga ini sampai ke masa dewasa. Begitu pula tanaman. Dari biji, kalian lihat ini tumbuh ya sampai mengeluarkan akar. Nah, lalu bijinya ini akan naik ke atas dan keluarlah daun hingga menjadi tanaman baru. Begitu pula dalam hewan. Ini contohnya adalah ayam. Dari telur akan menetas, keluarlah anak ayam, lalu ayam muda hingga ayam dewasa. Seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang kalian bisa lihat di bawahnya. Di sini ada pertanyaan. Apakah tinggi badanmu bertambah dibandingkan saat kamu kelas 1? Nah, kalian di sini diminta untuk menjawab lengkap ya. Ya. Jawab lengkapnya adalah seperti ini. Ya, ini ditanya apakah tinggi badan kalian bertambah dibandingkan saat kalian kelas 1? Jawaban tinggi badanku bertambah dibandingkan saat seperti itu, ya. Oke. Jawab lengkap ya. Oke, kita masuk ke ciri makhluk hidup berikutnya yaitu berkembang biak. Ya. Berkembang biak itu kemarin waktu saat pembelajaran pertama sudah disinggung ya bahwa mempunyai anak atau keturunan. Kalian bisa lihat ini hewan, contohnya ayam ya, ini pun mempunyai anak. Begitu pula tanaman. Tanaman ini akan tumbuh menjadi tanaman yang baru, yang kecil-kecil di sebelahnya. Begitu pula manusia ya. Papa, mama kalian pun mempunyai anak-anak seperti itu. Itu merupakan ciri makhluk hidup berkembang biak. Kita lanjut ke beradaptasi. Oke, ciri makhluk hidup berikutnya adalah beradaptasi. Ya, beradaptasi ini baru dibahas di pembelajaran kedua. Ya. Beradaptasi di sini adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ya. Tujuannya untuk apakah adaptasi ini? Tujuannya adalah untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Ya. Jadi apabila makhluk hidup tidak bisa beradaptasi, yang terjadi adalah makhluk tersebut akan mengalami kepunahan. Nah ini ya, kalian bisa lihat ya. Makhluk tersebut akan mengalami punah. Seperti misalkan kalau kalian di rumah memiliki ikan. Ya. Ikan kalau lapar pasti akan mencari makan. Kalau dia tidak mencari makan, berarti dia tidak bisa beradaptasi. Dan yang terjadi adalah ikannya akan mati. Kalau ikannya mati, lama-kelamaan mati, lama-lama ikan tersebut akan habis dan akan punah.
Ya, jadi tidak ada lagi ikan nanti. Untuk itulah mengapa makhluk hidup harus dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Ya, tujuannya juga agar mereka dapat bertahan hidup lebih lama, ya, dan juga populasinya akan bertambah banyak. Ya, populasinya itu dia akan memiliki anak, ya, akan memiliki anak dan bertambah banyak. Kalian bisa lihat gambar di bawahnya ini. Kemarin kalian sudah menonton videonya ya. Ya, masih ingat ya bunglon? Nah, bunglon tersebut cara beradaptasinya dengan cara mengubah warna tubuhnya. Ya, kalau di video kemarin kalian bisa melihat tubuhnya itu bisa berubah menjadi hijau, biru, coklat, bahkan merah. Seperti itu ya. Lalu berikutnya adalah beruang kutub. Nah, kalian lihat nih gambarnya. Bulunya terlihat tebal ya. Tujuannya adalah untuk melindungi diri dari udara yang dingin, seperti itu. Karena beruang kutub ini hidupnya di kutub. Ya, kalau dia tidak memiliki kulit yang tebal, dia akan kedinginan dan akhirnya mati, seperti itu ya. Nah, berikutnya adalah tumbuhan teratai. Kalian pernah lihat tumbuhan teratai? Ya, kalau kalian suka main ke kolam, nanti kalian akan melihat tumbuhan ini. Daunnya lebar. Nah, ini ada tujuannya. Tujuannya adalah daun yang lebar ini apabila terkena sinar matahari, dia akan mempercepat proses penguapan. Boleh kalian garis ya, mempercepat proses penguapan. Kalian kalau di rumah yang punya tanaman, kalau tanaman disiram terus yang terjadi apa? Busuk ya, mati. Nah, untuk itulah tumbuhan teratai tidak ingin mati. Walaupun dia hidup di air, dia harus beradaptasi dengan lingkungannya. Dengan cara daunnya yang melebar ini mencegah dia agar tidak busuk, tidak cepat busuk. Oke ya. Nah, kita lanjut lagi ke bawahnya, tanaman kaktus. Nah, tanaman kaktus ini akan kalian jumpai apabila kalian pergi ke gurun atau padang pasir ya, padang gurun ya. Nah, tanaman kaktus ini memiliki duri. Ya, jadi di badannya, di batangnya itu, dia itu memiliki duri dan juga lapisan lilin. Apakah tujuannya? Tujuannya untuk mengurangi penguapan air. Nah, ini bedanya ya. Untuk mengurangi penguapan air. Kalau tadi tanaman teratai untuk mempercepat penguapan supaya tidak busuk. Kalau tanaman kaktus itu untuk mengurangi penguapan air agar dia bisa bertahan hidup. Karena tanaman kaktus ini hidupnya di gurun. Gurun itu jarang hujan ya. Untuk itulah dia harus pintar-pintar menyimpan air di dalam badannya sendiri ya, di dalam batangnya sendiri. Seperti itu ya. Nah, kalian sudah belajar mengenai bagaimana cara hewan dan juga tumbuhan beradaptasi. Nah, sekarang di kolom di bawahnya kalian ditanya, bagaimanakah cara manusia beradaptasi? Ayo, mungkin di antara kalian sudah ada yang bisa menjawab? Bisa? Nah, cara manusia beradaptasi adalah, nah ini Pak Adit kebetulan sudah mencoba menjawab. Ya. Jangan lupa ya, kalau ada pertanyaan, kalian diminta jawab lengkap. Berarti dari sini ya, cara manusia beradaptasi adalah, ketika saya lapar atau haus, kalian bayangkan ya, kalau kalian haus. Nah, yang kalian lakukan apa? Ya, betul. Kalian akan pergi ke dapur atau enggak membuka lemari es. Kalian mencari minuman yang segar-segar. Wah, enak ya. Nah, inilah cara kalian beradaptasi dengan lingkungannya. Kalau kalian lapar, tidak makan, yang terjadi kalian akan lemas dan lama-kelamaan akan mati seperti itu. Ya. Berikutnya, ketika udara dingin, nah, kalau udara dingin, pasti kalian akan memakai jaket, ya, seperti beruang kutub tadi. Kalau dingin akan memakai jaket supaya tidak kedinginan. Berikutnya, kalau kalian sakit, kalian akan minum obat atau paling tidak akan beristirahat seperti itu, ya. Nah, berikutnya nih, kalau kalian lelah,
kalian juga akan beristirahat. Betul ya? Kalau kalian lelah, kalian akan beristirahat. Kalian punya contoh lain? Ya, misal. Oke, sekarang kita lanjut ke pembelajaran ketiga ya. Di sini judulnya adalah pertumbuhan dan perkembangan manusia. Coba, di sini kalian diminta untuk menyiapkan foto. Kalian lihat foto kalian saat bayi atau saat kalian belum sekolah, sebelum masuk TK ya, dan juga foto kalian yang sekarang. Kalau tidak ada foto sekarang, boleh minta tolong di foto oleh papa mama kalian. Lalu kalian bandingkan. Kalian lihat apakah perbedaannya yang terjadi dalam tubuh kalian. Lalu kalian tuliskan jawabannya di sini. Nah, ini Pak Adit sudah mempunyai foto. Nah, ini nggak tahu foto siapa ya. Pak Adit nemu. Mungkin foto Pak Adit waktu dulu ya. Nah, kalian lihat. Sebelah kiri ini adalah anak bayi. Ya. Sebelah kanan ini mungkin orang dewasa. Orangnya sekarang. Ya, usia sekarang. Kalian lihat. Kira-kira apakah perbedaannya dari dua orang ini? Atau enggak kalian lihat foto kalian, apakah perbedaannya? Ya, kita tulis di sini ya. Nah, kira-kira saat masih bayi, ya, saat masih bayi kira-kira keadaan kalian apa? Nah, ternyata saat masih bayi kalian itu belum dapat membaca dan menulis. Ya, saat sebelum sekolah kalian itu belum dapat membaca dan menulis. Sekarang kalian sudah bisa membaca dan menulis. Hebat. Berarti kalian bertambah pintar artinya. Kita lihat yang kedua. Saat sebelum sekolah, kalian sering menangis. Lagi lari, nabrak tembok sedikit, nangis. Nah, kalau sekarang lari, kesandung jatuh. Nah, lebih dapat menahan nangis, lebih mandiri, lebih bertanggung jawab. Kalian pergi ke UKS, ya, kalian minta obat. Ya, itu kalau keadaan kalian sekarang. Betul ya? Kita lihat yang ketiga. Nah, ketika kalian belum sekolah atau masih bayi, perjalanan pun masih merangkak. Ada yang masih berpegangan. Kemana-mana, papa atau mamanya dipegang terus tangannya. Ya, kalau sekarang, kalian sudah dapat berjalan sendiri, bahkan berlari. Lari yang kenceng. Nah, kalau kalian main di playground ya. Nah, lalu berikutnya yang keempat kita lihat makan. Saat sebelum sekolah, kalau kalian makan apa-apa masih dibantu, kadang disuapin, betul ya? Kalau sekarang kalian sudah bisa ya, betul ya, kalian sudah bisa makan sendiri. Selesai makan bisa mencuci piring sendiri. Hebat. Ya, ini berikutnya ya. Ketika kalian belum sekolah, rambut kalian masih tipis. Betul? Nah, kalau sekarang rambut kalian tumbuhnya lebih lebat. Nah, ini yang paling penting. Saat sebelum sekolah, tinggi badan kalian masih kecil. Keadaan sekarang kelas 3 kalian akan semakin tinggi. Nah, itulah pertumbuhan dan perkembangan pada manusia, pada diri kalian, pada foto yang kalian amati. Ya. Nah, boleh kalian tulis di sini yang tadi ya. Di tabel yang ini. Kalian tulis ya nanti ya. Oke. Kalau sudah ditulis, nanti kalian beri lihat ya ke para guru. Ya, para guru atau wali kelas kalian. Oke. Kita lanjut ya. Kita baca yang bawahnya. Oke ya. Manusia pasti mengalami tahap pertumbuhan dan perkembangan. Boleh digaris. Ya, boleh digaris ya. Nah, perkembangan merupakan proses perubahan yang terjadi ya pada makhluk hidup menuju tingkat kedewasaan tertentu. Seperti kalian. Kalian dibandingkan sebelum sekolah atau saat kalian TK, sekarang pasti kalian akan lebih dewasa seperti itu, lebih mandiri ya. Kalau saat TK kalian masih sering dibantu oleh orang tua. Kalau sekarang kalian lebih mulai dapat mandiri. Walaupun masih perlu bantuan
orang tua. Ya. Kita lihat lagi ya. Perkembangan manusia ditandai dengan perubahan kepintaran. Nah, menjadi orang yang semakin dewasa. Kalian dibandingkan kemarin saat kelas 1 dan sekarang kelas 3 pasti akan lebih pintar sekarang. Itu tandanya kalian berkembang. Betul ya. Saat bayi, nah, kamu belum bisa berbicara. Sedangkan sekarang kamu sudah bisa berbicara, bahkan bisa membaca dan menulis. Ya. Ketika sudah besar, cara kamu akan berubah menjadi sosok yang lebih dewasa lagi. Ya. Pertumbuhan suatu proses bertambahnya tinggi, berat, dan ukuran dari suatu makhluk hidup. Ya. Jadi pertumbuhan ini merupakan suatu proses bertambahnya tinggi, berat, dan ukuran dari makhluk hidup. Setuju ya? Bertambah tinggi, bertambah berat, dan juga ukurannya pun bertambah. Ya, kita lihat ya. Perkembangan manusia dimulai dari sejak dalam kandungan. Jadi saat kalian di dalam perut mama kalian, ya, itu pun kalian sudah mulai berkembang di saat itu. Ya. Setelah dilahirkan, manusia akan mengalami tahap-tahap perkembangan yang disebut masa balita. Ya. Masa balita, lalu sesudah masa balita kalian akan memasuki sekarang masa anak-anak. Lalu berikutnya menjadi masa remaja, nanti saat kalian SMP, dan juga masa dewasa. Dari SMA nanti sampai kuliah dan menjadi orang dewasa. Seperti orang tua kalian. Dan juga nanti akan memasuki masa manula. Ya, ini seperti kakek dan nenek kalian. Oke ya. Kita lanjut ya. Nah, ini adalah contoh gambar perkembangan manusia ya. Dari balita, anak-anak, remaja, bahkan ini memasuki masa dewasa dan hingga masa tua ya, atau masa manula. Ya. Nah, setelah bayi lahir, kita baca bawahnya ya. Tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia itu dimulai dari masa balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan juga ke masa tua atau manula. Ya, boleh kalian garis ya. Yang Pak Adit stabilo kuning. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada pertanyaan. Pernahkah kamu mengamati pertumbuhan hewan yang ada di sekitarmu? Coba ceritakan hasil pengamatanmu di bawah ini. Nah, kalian di rumah punya hewan peliharaan? Punya? Punya? Nah, yang punya bisa kalian ceritakan di bawah ini. Ya, jangan lupa jawab lengkap ya. Pernahkah kamu mengamati pertumbuhan hewan di sekitarmu? Ya. Kalian tulis di bawah ini. Pernah? Ya. Kalau pernah, kalian tulis ya di sini ya. Nah, ini adalah contoh hewan yang pernah Pak Adit amati. Ya, kita lihat contoh yang punya Pak Adit ya. Saya pernah mengamati pertumbuhan hewan di sekitarku. Nah, ini didapat dari pertanyaan di atasnya. Jadi seperti biasa ya, jawab lengkap. Lalu kalimat keduanya, saya mengamati pertumbuhan hewan ayam. Ayam bertelur. Telur ayam akan dierami oleh induk ayam. Kemudian telur ayam akan menetas dan keluarlah anak ayam. Anak ayam akan hidup berdampingan dengan induk ayam. Dan anak ayam lama-kelamaan akan menjadi ayam muda. Dan ayam muda akan menjadi ayam dewasa. Nah, ini contoh hewan yang pernah Pak Adit amati. Jadi dari ayam, mulai dari telur, menetas, keluar anak ayam, lalu anak ayam muda hingga anak ayam dewasa. Coba sekarang kalian yang khususnya yang mempunyai hewan peliharaan ya, kira-kira pernah nggak mengamati? Ya.
Kalau misalkan tidak pernah, ya mungkin secara garis besarnya pasti kalian pernah melihat hewan tersebut dari kecil hingga besar. Seperti itu ya. Dicoba ya. Oke. Oke, kita lanjut bawahnya ya. Nah, di sini ada tabel. Tabel ini boleh kalian baca ya. Ini menerangkan tahap perkembangan dari manusia. Diawali dari usia 0 sampai 4 ini disebut masa balita. Ya. Pada masa ini terjadi pertumbuhan dengan sangat cepat. Lalu masa anak-anak, ini umur 5 sampai 11 tahun. Usia kalian ya, disebut masa anak-anak. Nah, masa anak-anak ini adalah lanjutan dari masa balita. Sesudah itu ada masa remaja. Nanti kalian sesudah SD akan memasuki SMP, itu masa remaja kalian. Masa remaja ditandai dengan adanya masa pancaroba atau masa peralihan. Dan masa remaja ini terjadi pada umur 12 sampai 16 tahun. Terjadi perubahan, yaitu perubahan secara psikis dan fisik. Ya, pada masa remaja ini ya. Boleh kalian garis ya, perubahan secara psikis dan fisik. Sesudah itu nanti kalian akan memasuki masa dewasa. Umurnya 21 tahun atas. Ya, masa remaja sudah kalian lewati dan sekarang memasuki masa dewasa di umur 21 ini ya. Pada masa dewasa ini kalian akan memiliki kematangan cara berpikir dan juga emosi kalian. Jadi tidak sebentar-bentar menangis, tidak sebentar-sebentar marah, seperti itu. Lalu hingga tibalah memasuki masa tua. Ya, di umur 65 tahun ke atas. Ya, ini masa manula atau masa tua. Ya. Oke. Tolong dihafal ya. Usia-usianya ya. 0 sampai 4 tahun disebutnya masa apa? Usia 21 tahun ke atas disebutnya masa apa? Ya, dihafal ya. Pasti kalian bisa. Oke, kita lanjut. Untuk tabel di bawah ini, ya, sekarang kalian lihat tabel yang nomor 1. Nah, ini kira-kira gambar apa? Ayo. Ya, ini gambar bayi ya, dede bayi. Kalau kalian lihat ke atas, ya, ke tabel yang atas, dede bayi ini masuk ke dalam masa balita dengan umur 0 sampai 4 tahun. Untuk itu, kalian isikan di usia. Jadi usia seperti gambar di samping ini dialami oleh umur 0 sampai 4 tahun. Kira-kira kegiatannya apa saat masih bayi? Ya, yang paling utama adalah minum ASI ya atau susu ya. Bayi juga akan sering menangis di usia ini. Ya, kalau kalian yang punya bayi atau kalian saat kecil itu pasti kalian akan lebih banyak menangis ya karena belum bisa berbicara ya. Nah, lalu berikutnya kalaupun berjalan pasti biasanya akan merangkak ya. Jadi bayi belum bisa berjalan dengan kedua kaki, masih belum seimbang. Nah, lalu kakinya biasa digunakan untuk menendang-nendang. Ya, ini kegiatan yang dialami oleh usia sampai 4 tahun. Boleh kalian isi ya menggunakan pensil dan tulisan sambung. Kita lihat ke nomor 2. Nah, kalau tadi yang nomor 1 ini masa bayi, masa balita, berarti nomor 2 ini masuk ke masa anak-anak. Ya, masa anak-anak ini, kalian bisa lihat gambarnya ya. Ini salah satu dari mereka ada yang berulang tahun. Kalau ada yang berulang tahun, berarti biasanya ada yang memberi hadiah atau kado. Ya, nah usia dalam masa anak-anak ini dialami pada umur, kita lihat ke atas, ke tabel atas. Nah ini nih, masa anak-anak ini terjadi pada usia 5 sampai 11 tahun. Kalian tulis di sini, 5/11 tahun. Nah, kira-kira kegiatannya apa ya di usia seperti sekarang ini? Nah, kalian sebagai anak-anak, kira-kira kegiatan pertama adalah kalian sudah mulai bersekolah. Betul. Lalu yang kedua, yang tadinya saat masa balita kalian hanya menangis,
sekarang kalian sudah dapat membaca dan menulis. Ya. Lalu kalian mulai mandiri dan mulai bertanggung jawab. Ya, sudah mulai bisa makan sendiri, mandi sendiri, seperti itu ya. Dan ini yang paling kalian lihat ya, kalian jadi memiliki banyak teman. Saat balita teman kalian hanya di rumah bersama orang tua. Kalau sekarang masa anak-anak kalian sudah mengenal teman-teman baru. Seperti itu ya. Sekarang kita masuk ke tabel ketiga ya. Kalian bisa lihat. Nah, kalau tadi di nomor 2 ini adalah masa anak-anak. Nah, sekarang di nomor 3 ini kita memasuki masa remaja. Nah, kalau kalian punya kakak yang masih usia remaja, nanti kalian bisa melihat kira-kira kegiatannya apa saja. Nah, untuk usia remaja ini kita lihat ada di umur berapa ya. Nah, masa remaja ini terjadi pada umur 12 sampai 16 tahun. Nah, coba tolong kalian betulkan di modul kalian. Ini harusnya 12 sampai 20 tahun. Ya, boleh kalian coret ya. Kalian perbaiki. Nah, ini biasanya memasuki masa remaja di umur 12 sampai 20 tahun. Kita pindahkan ke bawah 12-20 tahun. Nah, kalau kalian perhatikan cici koko kalian di usia remaja ini biasanya kegiatannya tuh ada yang masih sekolah ya, SMP, SMA, atau mungkin di umur 19 atau 20 ada yang sudah memasuki kuliah. Nah, itu ada. Nah, lalu kegiatan kedua, mereka itu akan semakin mandiri dan bertanggung jawab. Ya. Nah, selain semakin mandiri dan bertanggung jawab, pada masa remaja ini juga akan semakin memiliki banyak teman. Kalau kalian nanti sesudah memasuki masa SMP ya, SMP SMA, teman kalian akan bertambah lebih banyak lagi. Kalian akan mengenal teman-teman baru. Ya. Ini untuk masa remaja. Kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4 ini adalah masa, kalau tadi remaja berarti sekarang dewasa ya. Masa dewasa ini usianya 21 tahun ke atas. Kalau kalian perhatikan orang tua kalian, mereka itu sudah memasuki masa dewasa. Kira-kira kegiatannya yang pertama adalah sudah punya pekerjaan ya, sudah memiliki pekerjaan, lalu mulai memiliki keluarga, lalu mulai merawat anak-anaknya. Itulah kegiatan saat masa dewasa ya. Kita lanjut ke yang kelima. Nah, kalau tadi masa dewasa, berarti sekarang masa manula, masa tua. Masa tua ini dialami pada usia 65 tahun ke atas. Kalau kalian punya kakek nenek, kalian perhatikan. Kira-kira kegiatan mereka apa ya? Ya, yang paling banyak kegiatan mereka dihabiskan dengan beristirahat. Ya, karena dari anak-anak sampai dari dewasa mereka sudah banyak beraktivitas. Jadi saatnya mereka mulai mengurangi aktivitas dengan banyak beristirahat. Nah, lalu mereka juga akan mengasuh cucu. Cucunya ya kalian-kalian lagi ya. Nah, dengan demikian selesailah kegiatan-kegiatan pada setiap jenjang usia. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke halaman selanjutnya. Ya. Oke, kita baca bersama-sama ya. Nah, kalian untuk dapat tumbuh dan berkembang tentunya memerlukan makanan bergizi. Nah, boleh digaris ya. Jadi kalian itu untuk tumbuh dan berkembang pastinya memerlukan makanan bergizi. Apakah makanan bergizi itu? Mari kita baca teks di bawahnya. Yuk, kita sama-sama menyimak ya. Makanan bergizi sangat diperlukan. Judulnya, makanan bergizi sangat diperlukan. Kita baca ya. Makanan bergizi adalah makanan yang mengandung gizi seimbang, mengandung serat dan zat-zat yang diperlukan oleh tubuh untuk proses perkembangan. Ini boleh kalian garis ya.
Nah, jadi apakah yang dimaksud dengan makanan bergizi? Jadi makanan yang mengandung gizi seimbang, mengandung serat, dan juga zat-zat yang diperlukan oleh tubuh untuk proses pertumbuhan. Ya, kita lanjut ya. Menu makanan sehat mengandung zat gizi itu seperti karbohidrat, vitamin, lemak, dan mineral. Ya. Jadi kalau makanan sehat yang mengandung zat gizi itu di dalamnya itu terkandung karbohidrat, vitamin, lemak, dan juga mineral. Nah, makanan sehat terdapat pada menu 4 sehat 5 sempurna. Ya. Kalau ditanya apakah 4 sehat 5 sempurna itu? Nah, yang pertama ini ada makanan pokok, ada lauk pauk, ada sayuran, ada buah-buahan, dan terakhir ada susu sebagai 5 sempurna. Jadi makanan 4 sehat itu ada makanan pokok, lauk pauk, sayuran, buah-buahan, dan 5 sempurnanya itu ada susu. Boleh nanti kalian ingat-ingat lagi ya. Nah, bawahnya ya. Kita masuk ke paragraf ketiga. Ini paragraf 1, paragraf 2, paragraf ketiga. Tujuan memakan makanan sehat bagi tubuh yaitu, nah ini boleh kalian garis ya. Tujuan memakan makanan sehat. Apa tujuannya? Untuk menjaga badan kita tetap sehat. Lalu untuk dapat tumbuh dan juga untuk dapat berkembang dengan baik. Ya. Nah, itulah tujuan kalian untuk makan makanan sehat. Jadi untuk menjaga badan kalian tetap sehat, tetap tumbuh, dan juga tetap berkembang dengan baik. Makanan sehat dan bergizi seimbang bukan merupakan makanan yang mahal dan enak. Tidak selalu ya makanan sehat itu harus mahal dan enak. Tidak selalu. Kalau kalian beli apel, itu apel tidak mahal. Kalian bisa mendapatkan buah-buahan seperti itu. Menurut ahli gizi, makanan sehat terdapat pada menu 4 sehat 5 sempurna. Ya, tadi ya 4 sehat 5 sempurna yang ini ya. Oke. Kita lanjut ke paragraf selanjutnya. Untuk itu, setiap hari kita perlu makan sayur, buah yang cukup agar tubuh tetap sehat. Ya, kalian setiap harinya itu wajib memakan buah-buahan dan sayur-sayuran yang cukup, jadi tidak terlalu banyak juga ya. Nah, itu gunanya supaya badan kalian tetap sehat dan juga terjauhkan dari berbagai macam penyakit. Oke, kita lanjut ya. Selain berguna untuk kesehatan, makanan juga berguna untuk apa saja? Untuk pertumbuhan badan kalian, diri kalian sendiri, dan juga sebagai untuk sumber tenaga. Ya, seperti yang sudah pernah kita singgung ya, kita bahas di pembelajaran kedua. Kalau kalian tidak makan, badan akan terasa lemas. Ya, karena oleh badan kalian tidak ada yang diolah. Tidak ada makanan yang diolah. Kita lanjut ya. Jika kita kekurangan gizi, ya, kalau kalian kekurangan gizi, tentunya daya tubuh, ya, daya tahan tubuh kalian itu menjadi rendah. Kalau rendah mengapa? Ya, tentunya kalian akan mudah terserang penyakit dan juga akan tidak bisa beraktivitas kalau sakitnya parah. Ya, jadi kalau kalian yang suka sakit, nah, kalian mulailah mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Ya, 4 sehat, 5 sempurna tadi. Oke, ya, kita sama-sama menjawab pertanyaan. Tadi kalian sudah baca ya bacaan yang ini pertanyaannya. Oke, sekarang kita jawab pertanyaan di bawah ini ya. Nah, kita lihat nomor 1. Mengapa manusia perlu makan? Ya, sebelum kalian menjawab, ya, jangan lupa apabila ada pertanyaan bacaan seperti ini, tolong dijawab lengkap ya. Oke, kita pindahkan. Manusia perlu makan untuk, ya, kita lihat ke atas. Untuk apa tadi manusia perlu makan? Ya, manusia perlu makan itu untuk pertumbuhan dan juga sumber tenaga. Boleh disalin. Ya. Manusia
perlu makan, tulisannya yang bagus ya, memakai huruf sambung, tulisan sambung. Manusia perlu makan untuk pertumbuhan dan sumber tenaga. Titik. Jangan lupa tanda bacanya. Nah, itu nomor 1 ya. Sekarang kita ke nomor 2. Apakah yang dimaksud dengan makanan bergizi? Seperti biasa, jawab lengkap ya. Makanan bergizi adalah, lihat ke atas, apakah ada? Oh, ada. Ya, di paragraf pertama sudah kalian garis tadi ya. Makanan bergizi adalah makanan yang mengandung gizi seimbang, mengandung serat, dan juga zat-zat yang diperlukan tubuh untuk proses pertumbuhan. Nah, boleh kalian salin. Makanan bergizi adalah makanan yang mengandung gizi seimbang, mengandung serat, dan juga zat-zat yang diperlukan tubuh, tentunya untuk proses pertumbuhan. Ya, itu nomor 2. Sekarang kita masuk ke nomor 3 ya. Apakah yang terjadi jika manusia kekurangan makanan bergizi? Apa yang terjadi jika manusia kekurangan makanan bergizi? Kita lihat yang terjadi apa? Nah, ini nih. Jika kita kekurangan makanan bergizi, yang terjadi adalah kita jawab lengkap dulu ya. Ya, ini jawab lengkapnya. Jika manusia kekurangan makanan bergizi, yang terjadi adalah tadi apa ayo? Daya tahan tubuh rendah, mudah terserang penyakit, dan juga akan kesulitan beraktivitas. Ya, yuk ini jawabannya. Jika manusia kekurangan makanan bergizi, yang terjadi adalah daya tahan tubuh rendah, mudah terserang penyakit, dan juga tidak bisa beraktivitas. Oke, kita lanjut yang nomor 4 ya. Nah, sekarang kalian diminta untuk membuat kalimat tanya. Jadi ini adalah jawabannya. Makanan pokok, lauk pauk, sayuran, buah-buahan, dan susu. Kira-kira ini apa tadi kalau kalian masih ingat? Makanan 4 sehat, 5 sempurna. Betul ya. Makanan 4 sehat, 5 sempurna. Kira-kira pertanyaan yang tepat apa? Ya. Kira-kira pertanyaan yang tepat itu adalah apa saja makanan 4 sehat, 5 sempurna itu? Ya. Apa saja makanan 4 sehat, 5 sempurna itu? Jawabannya adalah makanan pokok, lauk pauk, sayuran, buah-buahan, dan susu. Boleh kalian salin dulu. Nah, sekarang kita ke nomor 5 ya. Jawabannya agar tubuh kita tetap sehat. Kira-kira kalimat tanyanya apa ya? Agar tubuh kita tetap sehat. Lihat ke atasnya. Ada nggak? Oh, ini ada nih. Agar tubuh kita tetap sehat. Nah, berarti kalian ambil pertanyaannya dari sini. Nah, kira-kira apa? Nah, oke. Mengapa kita perlu makan sayur dan buah yang cukup? Nah, mengapa kita perlu makan sayur dan buah yang cukup? Jawabannya adalah agar tubuh kita tetap sehat. Ya. Mengapa kita perlu makan sayur dan buah yang cukup? Jawabannya agar tubuh kita tetap sehat. Nah, sudah ya. Nah, nomor 4 dan 5 sudah kalian jawab. Kita lihat halaman berikutnya. Nah, ya. Nah, kebetulan halaman berikutnya ini kita akan masuk ke pembelajaran keempat.
Untuk itu berarti pembelajaran ketiga sampai di sini dulu ya. Silakan kalian lihat lagi bagian tertinggal, kalian samakan lagi jawabannya. Oke? Nah, sampai bertemu lagi di pembelajaran 4. Dah.